warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun yang akan kita bahas adalah bab hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Mari kita mulai materi ini. Hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Ini adalah materi pertemuan ke-12 dalam sistem informasi manajemen. Tujuan perkuliahan. Setelah mempelajari materi hak atas kekayaan intelektual dalam sistem informasi, diharapkan Anda mampu 1. Mengidentifikasi hak atas kekayaan intelektual dalam sistem informasi. 2. Memetakan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi. Kita masuk kepada haki. Apakah yang dimaksud dengan haki? Hak atas kekayaan intelektual atau haki merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah haki merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR. Tantangan bagi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama adalah teknologi informasi terkini. Terutama perangkat lunak menimbulkan tantangan luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual. Sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, dan politis yang signifikan. Yang kedua adalah penyebaran jaringan elektronik termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Sebelum teknologi jaringan dipakai secara meluas, salinan dari perangkat lunak, buku, artikel majalah, ataupun film harus disimpan ke dalam media fisik seperti kertas, disk komputer, ataupun kaset video yang memunculkan sedikit hambatan dalam pendistribusian. Dengan menggunakan teknologi jaringan, informasi dapat secara luas diperbanyak atau didistribusikan. Yang ketiga adalah pembajakan software yang menimbulkan kerugian besar. Studi ke-9 tentang pembajakan software secara global yang diselenggarakan oleh International Data Corporation dan Business Software Alliance melaporkan tingkat pembajakan software secara global mencapai 42% pada tahun 2011, sehingga menimbulkan kerugian sebesar 63 miliar US dollar. Di seluruh dunia, dari 100 US dollar yang dihasilkan oleh penjualan software resmi, 75 US dollar dihasilkan dari pembajakan. Beberapa jenis haki yang sering menimbulkan isu etika, bahkan sengketa dalam bidang teknologi informasi adalah hak cipta, hak merek, dan hak paten. Kita masuk kepada hak cipta. Apa itu yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa tujuan Undang-Undang Hak Cipta? Ternyata tujuannya adalah untuk mendorong kreativitas dan produktivitas karya. Tentunya dengan menjamin orang-orang yang kreatif menerima imbalan finansial dan manfaat lainnya dari pekerjaan mereka. Setiap negara industri memiliki undang-undang hak cipta masing-masing. Dan ada beberapa kesepakatan internasional dan persetujuan bilateral antar negara dalam mengkoordinasi dan memperkuat hukum mereka. Pada tahun 1980, Kongres Hak Cipta Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta Perangkat Lunak. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta Perangkat Lunak
komputer ini dengan jelas memberikan perlindungan terhadap kode yang terdapat pada software yang bersangkutan dan penduplikasian karya orisinil yang diperdagangkan, serta mengatur hak tersebut pada pembeli untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Sementara penciptanya tetap memiliki hak legal atas software tersebut. Adapun masa berlaku perlindungan hak cipta di Indonesia adalah 50 tahun untuk di luar bidang penemuan, sedangkan untuk hak cipta bidang penemuan masa berlakunya adalah sepanjang hidup ditambah 70 tahun pasca meninggal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Adapun merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kemudian kita masuk pada merek jasa. Apa yang dimaksud dengan merek jasa? Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Adapun masa berlaku perlindungan hak merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Berikut adalah contoh merek dagang dan merek jasa. Di sini kita lihat merek dagang. Merek dagang itu merek yang digunakan pada barang, ya. Contohnya Microsoft, terus Sosro, Orang Tua, GT Radial, dan Coca-Cola. Kemudian di sini ada merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa. Ini ada jasa untuk ekspedisi yaitu Pos Indonesia, Tiki, JNE, ada jasa khusus bahasa Inggris yaitu IF, ada jasa makanan yaitu Jeko, dan restoran sederhana. Hak paten. Apa yang dimaksud dengan hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Hak paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Konsep utama dari Undang-Undang Hak Paten di Amerika Serikat adalah orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Adapun konsep utama hak paten di Indonesia mengacu pada invensi baru bidang teknologi dan industri. Masa berlaku monopoli eksklusif paten di Indonesia adalah 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Berikut adalah contoh teknologi yang memiliki hak paten. Di Indonesia ada B.J. Habibie dengan aeronautikanya. B.J. Habibie yang di luar negeri dikenal dengan julukan Mr. Crack berhasil menemukan sebuah formula untuk menghitung keretakan pesawat dengan baik, bahkan hingga atom-atomnya. Penemuan ini tentu saja memberikan manfaat yang sangat banyak, tidak hanya menjaga keselamatan dalam penerbangan, namun juga bisa menghemat biaya perawatan yang harus dilakukan perusahaan. Kemudian di luar negeri ada slide to unlock dari Apple. Fitur geser untuk membuka layar yang terkunci, ini sebenarnya merupakan paten yang dimiliki oleh Apple. Meskipun ini hampir semua perangkat, tidak hanya Apple, menggunakan fitur tersebut untuk memudahkan pengguna. Sekarang kita masuk kepada kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang informasi teknologi. Ini ada kasus pembajakan software Microsoft 2009. Ya, deskripsinya sebagai berikut.
Business Software Alliance atau BSA menemukan penggunaan software ilegal terbesar sepanjang tahun 2009. Dari hasil temuan BSA, dua perusahaan besar di Jakarta yakni PT IT dan PT VI diduga menggunakan software ilegal di 1.500 komputer yang bercokol di kantor perusahaan tersebut. Mabes Polri menindak PT IT yang bergerak di bidang konstruksi dan engineering di Jakarta Selatan lantaran menggunakan software bajakan. Dari hasil pemeriksaan terhadap 833 unit komputer dan 38 unit server, ditemukan sekitar 3.000 unit softwarenya merupakan bajakan dari 4.000 unit software yang digunakan. Mabes Polri juga menindak PT VI, perusahaan jasa keuangan di Jakarta. Dari pemeriksaan terhadap 600 komputer dan 50 server, ditemukan 1.000 unit software tanpa lisensi. Kedua perusahaan itu diduga melanggar pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang mengatur soal pengguna akhir produk bajakan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara 5 tahun dan atau denda 500 juta rupiah maksimal 1 miliar rupiah. Kalau tadi adalah kasus pelanggaran hak cipta, sekarang kita masuk kepada kasus pelanggaran hak paten dalam bidang teknologi informasi. Kasusnya adalah Apple vs Samsung tahun 2012. Deskripsinya sebagai berikut. Pelanggaran hak paten oleh Samsung terhadap produk Apple iPhone, iPad, dan iPod. Agustus 2012, juri pengadilan distrik California memberikan kemenangan pada Apple. Juri menjatuhkan 1 miliar US dollar pada Samsung untuk mengganti kerugian Apple. Samsung dilarang menjual tablet komputer barunya Galaxy 10.1 di Amerika Serikat. Terima kasih. Demikianlah materi hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.